Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Stiani, NRP 2212092, Prodi Manajemen Transportasi Laut. Di sini saya akan membahas tentang kelancaran proses kontainer yang dipengaruhi ship planning dan yacht planning di PT PBM Adipursa, dengan pembahasan kegiatan bongkar muat, ship planning, yacht planning, dan kesimpulan di akhirnya. Kegiatan bongkar muat. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021. Kegiatan bongkar muat adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal, meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka ke atas dermaga di lambung kapal dan sebaliknya, disebut dengan stevedoring. Kegiatan pemindahan barang dari dermaga di lambung kapal ke gudang, lapangan penumpukan atau sebaliknya disebut dengan cargo loading. Dan kegiatan pengambilan barang dari gudang atau lapangan dibawa ke atas truk atau sebaliknya disebut dengan receiving atau delivery. Berikut adalah alur proses peti kemas. Sebelum membawa peti kemas ke perusahaan PBM, dengan forwarder harus melengkapi dokumen sebagai berikut: invoice, packing list, bill of lading, polis asuransi, pemberitahuan ekspor barang, dan shipping instruction. Di PT PBM Adipursa memiliki placement kontainer di mana saat loading diawali dengan 49 kontainer memiliki receiving card, 50 kontainer luar membawa kontainer luar memasuki PBM Adipursa, 51 kontainer telah berada di kontainer yard, 52 kontainer akan menuju ke dermaga untuk melakukan proses loading, 56 kontainer berada di atas kapal, 01 berawal dari dislodging di mana kalau satu kontainer berada di atas kapal, 02 kontainer akan menuju ke kontainer yard menggunakan tracking Adipursa, 03 kontainer telah berada di kontainer yard, 09 kontainer akan diangkut oleh kontainer luar, 10 kontainer telah berada di luar PT PBM Adipursa. Kegiatan bongkar. Kinerja operasional menurut Efrida Gultom. Kinerja operasional suatu pelabuhan ditentukan oleh kinerja dari pemerintah terminal-terminal yang ada di pelabuhan, termasuk dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat barang disesuaikan dengan jenis barang, kemasan barang yang akan ditangani, dan jenis barang yang dilengkapi. Fungsi kinerja operasional sebagai alat analisis untuk kepentingan manajemen dalam mengelola pelabuhan, menentukan perencanaan operasional untuk mengembangkan pelabuhan, dan menetapkan kebijakan dalam meningkatkan pelayanan. Kelancaran muat peti kemas adalah proses pemuatan barang yang dikemas oleh peti kemas ke kapal untuk mengangkut ke pelabuhan tujuan di Indonesia atau ke luar negeri dengan cepat, kencang, tanpa tersendat-sendat dan tersangkut-sangkut. Keterlambatan adalah suatu kegiatan yang tidak mencapai deadline yang seharusnya atau banyaknya waktu yang terbuang. Siapa yang berperan penting terhadap kelancaran proses bongkar muat? Yang pertama ada ship planning. Ship planning adalah perencana penyusunan muatan untuk kapal kontainer dengan metode tertentu dengan memperhatikan beberapa hal tertentu termasuk keselamatan di atas kapal. Dilakukan oleh suatu divisi yang disebut dengan ship planner. Yang kedua ada yacht planning. Yacht planning adalah perencana strategi penunjukan berjalan dengan efisien dan meminimalisir biaya operasional dilakukan oleh suatu divisi yang disebut dengan yacht planning. Berikut adalah hasil kerja dari ship planning. Ini adalah contoh dari kontainer yang telah ada di atas kapal. Ini adalah hasil kerja dari yacht planning di mana kontainer telah tersusun rapi di lapangan. Faktor keterlambatan. Biasanya faktor keterlambatan ini disebut dengan shifting. Shifting adalah kegiatan pemindahan peti kemas yang tidak termasuk ke dalam daftar muat. Proses shifting membutuhkan waktu yang akan menghambat proses bongkar dan atau muat, dan biasanya terjadi karena peti kemas yang akan dibongkar ataupun dimuat tertindih dengan peti kemas lainnya. Faktor keterlambatan. Hambatan berupa faktor alam seperti cuaca yang buruk atau hujan. Dalam kondisi hujan, maka kegiatan pembongkaran harus diberhentikan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan barang dan buruh. Tidak menutup kemungkinan barang yang akan terkena hujan akan mengalami kerusakan atau jumlahnya berkurang sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian. Yang kedua, hambatan berupa faktor peralatan bongkar muat. Peralatan bongkar muat seperti forklift, sling, kren kapal kadang-kadang mengalami kemacetan akibat kurangnya perawatan sehingga akan menghambat pelaksanaan bongkar muat.
ketiga, hambatan berupa sumber daya manusia atau SDM, seperti kurang profesionalnya atau kurang disiplinnya tenaga TKBM dan surveyor pengawas TKBM bongkar muat. Hambatan berupa angkutan darat atau truk. Dalam kegiatan pembongkaran sering terjadi keterlambatan angkutan atau waiting truck akibat kemacetan yang juga dapat menghambat kelancaran proses pembongkaran atau muat karena tidak bisa datang tepat waktu atau tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Berikut adalah waktu terjadi keterlambatan bongkar muat antara lain. Waktu yang terbuang untuk membawa muatan dari pertengahan lubang palka di mana muatan itu diletakkan oleh kait muat ke tempat penyusunan dalam palka atau sebaliknya. Salah satu cara untuk menghindari hal ini adalah direncanakan untuk membuat 2 buah lubang palka dan lebih untuk suatu ruang muat agar muatan-muatan yang diletakkan oleh kait muat menjadi lebih dekat ke tempat pemadatan. Yang kedua adalah waktu terbuang untuk memasang muatan pada kait muat atau cargo hop. Kadang pekerja-pekerja yang menyiapkan muatan sudah siap atau sudah selesai, kait muat belum siap. Dalam hal ini dibutuhkan pemegang winch yang baik. Yang ketiga, waktu terbuang dalam menyiapkan peralatan untuk bongkar. Kadang-kadang muatan sudah siap untuk dimuat tetapi peralatannya belum siap. Hal ini tidak dapat dihindari sebab dalam menyiapkan peralatan tersebut kita memakai tenaga manusia. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.